Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir pada ruangan ini. Selanjutnya tidak lupa pula salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak akan mensosialisasikan modul 1 program guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi untuk terlaksananya program sosialisasi ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Melda Suryani, guru SD Negeri 03 Paninjauan, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan modul 1, yaitu 1.1 dan 1.4. Pada modul 1.1 di sana dijelaskan bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah merupakan proses dari pendidikan itu sendiri dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran merupakan bahagian dari pendidikan. Pendidikan adalah garis besarnya semua yang kita lakukan untuk menuntun segala kekuatan keberat anak kita sebut dengan pendidikan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa anak akan hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak. Kita hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena anak itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang pada dasarnya ada dalam diri anak itu sendiri. Kita lihat di sekitar kita bahwa ada tanaman jagung, ada tanaman padi. Nah, anak diibaratkan seperti bibit jagung atau bibit-bibit tanaman yang lain. Bibit jagung tidak akan tumbuh menjadi pohon padi. Proses menghasilkan pohon padi berbuah lebat pun berbeda dengan proses yang dialami oleh jagung yang berbuah lebat. Kalau kita lihat di sekitar kita, bibit jagung kita tanam di lahan yang kering. Lahan yang kering ini adalah lahan yang tanahnya sedikit tandus atau tanahnya tidak berair. Nah, bagaimana dengan padi? Kalau padi, tanaman padi itu kita tanam dengan air yang ada rata-ratanya tingginya. Misalkan ada 10 cm dari akarnya. Nah, ini bertujuan pada tanaman padi supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, proses ini tidak berlaku pada tanaman jagung. Jika tanaman jagung kita buat seperti itu dengan mengairi tanam lahannya
menjadi basah, maka tanaman jagung tersebut akan mati atau tanaman jagung tersebut akan mengganggu tumbuhnya dari buah jagung tersebut. Dalam menuntun laku tersebut, Ki Hajar mengibaratkan seorang pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Lahannya seperti apa? Nah, kalau di sini lahannya adalah sekolah, kalau di rumah lahannya adalah keluarga atau lingkungan masyarakat. Biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari, maka biji jagung yang kurang berkualitas sekalipun akan tumbuh menjadi biji jagung yang baik. Demikian pula sebaliknya, biji jagung dengan kualitas yang baik apabila ditanam di tanah yang tandus, maka biji jagung yang baik sekalipun tidak akan tumbuh menjadi atau buah jagung yang berbuah lebat. Nah, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam? Nah, kodrat alam adalah setiap anak itu unik, memiliki potensi yang berbeda-beda. Anak itu memiliki keunikan. Mendidik anak yang berada di pedesaan juga berbeda caranya dengan mendidik anak yang berada di tepi pantai. Nah, setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Nah, juga kita harus melihat kodrat zaman. Kodrat zaman itu apa? Zaman sekarang kita lihat bahwa setiap anak itu harus menguasai keterampilan abad 21 dan menguasai iptek. Di samping ini kita tentunya menyadari adanya suatu pengaruh buruk dari perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut. Untuk itulah guru menjadi pamong atau pemberi tuntunan dan arahan agar anak tadi tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya. Nah, sekarang coba kita lihat interpretasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryanita pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Papis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryanita memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki simbol Ing Narso
Caso Sepuluh, Imajo Manungkaso, Tupuri Handaya. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di tangan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tupuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasa Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan produk alam dan produk zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan. Dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat bentukannya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
Lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang dijabarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung, tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau tenaga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar ini akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita
melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hadiatwantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Setelah kita menyaksikan video tersebut, kita dapat mengambil sebuah nilai, yaitu bahwa guru adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Di sini pendidikan itu menghargai keunikan. Guru dapat mengembangkan lingkungan yang sifatnya fisik ekstrinsik dan sifatnya psikis intrinsik. Guru membantu murid memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka, kemudian mereka mempercayainya sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka, hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Hingga inilah yang disebut dengan karakter. Calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang
sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Bapak Ibu sekalian, penumbuhan karakter yang baik dapat menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah pelajar yang belajar sepanjang hayat, yang menguasai kompetensi, memiliki karakter dan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, apa saja nilai Pancasila itu? Ini dia profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila, maka sekolah harus memiliki visi. Visi tersebut harus dimiliki oleh sekolah dan setiap kelas untuk membangun budaya positif yang akan menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Maka akan lahirlah murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sekarang kita di sekolah sering melakukan hal-hal ini. Nah, di sini kita harus merubah paradigma kita sendiri. Yang pertama yaitu yang sering kita lakukan kita sebut dengan stimulus respon. Nah, itu yang akan kita ubah menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon yang sering kita lakukan adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang harus kita ubah sekarang,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap manusia, setiap anak akan membinekakan di kepalanya tentang pandangannya terhadap dunia. Maka kita harus memahami pandangan tersebut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, kita memahami bahwa semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, inilah yang sering kita laksanakan atau kita lakukan dalam sekolah-sekolah. Apabila suatu rujukan gagal kita lakukan kepada anak, maka kita akan memaksa. Nah, sebenarnya itu tidak boleh lagi kita lakukan. Dalam teori kontrol, dalam hal ini kita harus berkolaborasi dan konsensus terhadap penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya yaitu dalam stimulus respon model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol kita harus berpikir dengan model berpikir menang-menang, menang bagi anak dan menang bagi guru. Unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah adalah disiplin positif. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Apakah makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi sebuah hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Bahwa di sini adalah semua murid itu akan belajar. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar juga menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi secara internal. Jika kita tidak memiliki motivasi secara internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yang disebut dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Apa tujuannya? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tanyakan kepada diri kita bagaimana selama ini kita berperilaku. Mengapa kita melakukan hal itu?
Apakah kita melakukannya karena dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain? Nah, perilaku manusia ini didasarkan pada teori motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maka motivasi seperti ini kita sebut dengan motivasi eksternal karena berasal dari luar diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasinya secara eksternal karena kita mengharapkan sebuah imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaan pemantik yang dapat kita tanyakan adalah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Maka inilah yang kita ambil, atau inilah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif tersebut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan hanya akan berlaku sementara. Sementara untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang berguna, maka motivasi yang harus kita munculkan adalah motivasi internal. Di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu apabila mengendarai motor apakah menggunakan helm? Dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah kita selalu mematuhi peraturan 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kira-kira dengan memakai helm untuk mengendarai kendaraan roda 2, apa yang ibu-ibu rasakan? Apakah hanya untuk menghindari polisi saja? Untuk kenyamanan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kenyamanan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Setiap manusia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar dengan peraturan-peraturan saja. Begitupun dengan sekolah. Di dalam kelas kita dapat menciptakan suatu keyakinan bersama murid kita, sehingga apabila keyakinan itu dilanggar, maka anak itu bisa saja merasa bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Bukan kita yang memaksa dia. Keyakinan ini dapat kita tanamkan sebagai suatu yang sudah lekat di diri anak, sebagai suatu prinsip yang harus disepakati dan dijalankan oleh siswa kita. Nah, kita lihat tindakan guru. Nah, apabila setelah keyakinan kelas kita tetapkan bersama dengan murid dalam suatu kelas, kita buat keyakinan kelas dan semua murid memahami dan menyetujuinya. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap keyakinan yang telah kita buat, maka kita dapat memberikan sanksi atau konsekuensi. Yang tidak boleh kita lakukan adalah memberi sebuah hukuman. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa adanya tindakan-tindakan guru apabila siswa melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah". Ini adalah merupakan suatu hukuman. Suatu hukuman ini tidak boleh lagi kita berikan kepada siswa kita. Bagaimana caranya supaya anak kita dapat meyakinkan keyakinannya itu pada dirinya sendiri? Seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah bentuk sanksi atau konsekuensi. Nah, inilah yang harus ditanamkan pada diri anak, bahwa setiap perbuatannya yang melanggar keyakinan kelas, dia akan
menerima sanksi atau konsekuensi. Kalau bagaimana dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Ini adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK adalah sanksi. Di mana bedanya? Karena kalau yang di nomor 2 ini adalah hadir terlambat di sekolah, maka guru tidak perlu memberikan hukuman. Bagaimana cara mendisiplinkan mereka? Maka kita buatlah kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang harus dilakukannya ketika dia melanggar keyakinan tersebut. Bagaimana dengan pelajaran PJOK? Kalau dalam pelajaran PJOK ini boleh dilakukan karena dalam pelajaran PJOK memang kita sering melihat bahwa materinya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, coba lihat lagi. Murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga sebuah hukuman yang tidak boleh kita lakukan kepada anak. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu perbedaan hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Bagaimana dengan sanksi? Sanksi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kalau hukuman membuat anak sakit secara fisik dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Merasa tidak nyaman hanya saat itu saja karena dia telah melanggar dari keyakinan kelasnya. Kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Dalam hukuman, anak akan merasa terpaksa dalam melaksanakannya. Dalam sanksi dan konsekuensi, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau dalam sanksi, konsep diri anak menjadi baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman, anak merasa bersalah, marah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Dalam konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya dalam waktu sementara saja. Nah, pembuatan keyakinan-keyakinan kelas tersebut harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bahagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa menghargai diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, ekonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dan suka melucu. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Kita lihat kasus pertama. Doni melihat temannya sedang makan dan ia pun merasa lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kira-kira dari kasus nomor 1 ini, si Doni tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhinya Bapak Ibu? Kebutuhan akan bertahan hidup, karena kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikannya dan melaporkan tindakannya ke guru. Guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi lebih memperhatikan dia. Dalam kasus nomor 2 ini, si Doni tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal apa Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Karena dia butuh perhatian, cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka di sekolah dia mengganggu temannya sehingga gurunya harus melaporkan perbuatannya kepada orang tua. Dengan dilaporkan itu, orang tuanya jadi lebih sering memperhatikan si Doni. Yang ketiga, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dalam kasus nomor 3 ini, Doni harus memenuhi kebutuhan seperti apa Bapak Ibu? Kebutuhan penguasaan. Karena dia merasa hebat, temannya jadi takut dengan dia. Yang keempat, Doni merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, Doni mengganggu temannya yang sedang makan. Dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Menurutnya ekspresi temannya itu lucu. Maka dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, inilah yang sering kita temui di sekolah kita, bahwa ada anak yang suka mengganggu temannya. Nah, dalam memenuhi atau dalam mengontrol tingkah laku siswa, maka guru dapat berdiri pada 5 posisi kontrol. Ini namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Dalam hal penghukum, guru dapat berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apa hasilnya jika guru seperti itu? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan kadang dia berbohong. Nah, apa kaitannya? Anak akan berkata, biar sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Apa dampaknya bagi siswa? Siswa akan mengulangi kesalahannya secara terus-menerus. Nah, yang posisi kontrol kedua, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, kamu harusnya sudah tahu, ibu sudah lelah mengatakannya. Selalu kamu terus yang melakukannya. Maka
maafkan saya, maka sehingga murid merasa rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah guru dapat sebagai teman dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu juga pernah membantu kamu. Guru juga boleh berkata seperti itu. Maka hasilnya adalah anak akan merasa ketergantungan dengan murid. Nah, dampaknya apa? Siswa akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada gurunya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, dalam hal ini guru dapat berkata, kamu melakukan suatu kesalahan, apa peraturannya? Hasilnya adalah siswa menyesuaikan diri bila diawasi saja. Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, maka siswa akan melakukan suatu kesalahan lagi. Nah, bagaimana kata-kata murid? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa banyak halaman yang harus saya tulis? Nah, dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Hasilnya adalah penguatan pada diri pribadi siswa tersebut. Murid dapat berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya adalah murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, maka posisi kontrol yang paling baik dilakukan guru adalah sebagai seorang manajer. Karena di sini lebih kepada menghargai diri sendiri, sehingga siswanya dapat mengevaluasi diri dan dapat memperbaiki dirinya sendiri terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka posisi kontrol guru sebagai manajer tadi dapat melaksanakan dengan namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dengan menanyakan keyakinan seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang kedua, dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Maka dia akan berbentuk segitiga, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataan yang Bapak Ibu bisa ucapkan, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bertujuan membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Contoh perkataan yang bisa Bapak Ibu ucapkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu,
tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini bertujuan agar murid melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya. Contoh perkataan yang bisa Bapak Ibu ucapkan adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, di sini adalah bentuk-bentuk untuk menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi ke segitiga. Nah, yang pertama, jika terjadi suatu kesalahan, maka kita tanyakan dulu keyakinan. Keyakinan apa yang telah dilanggar? Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Dan kita validasi tindakan yang salah tersebut. Nah, contoh yang bisa kita lakukan ini adalah sudah saya lakukan.
Nah, ibu bangga dengan kalian. Anak-anak ibu memang bisa. Ayo berpelukan. Baru saja saya melakukan praktek pendidikan di sekitar saya dan saya. Saya melakukan praktek kami sangat benar karena beliau dapat membantu dan memberikan pendidikan dan masalah yang kami hadapi. Saya berharap ke depannya saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Setelah kami bisa lebih memahami tentang kehidupan dan terima kasih saya. Demikianlah penyampaian atau sosialisasi dari modul 1 pada program Guru Penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir dalam sosialisasi ini. Akhir kata saya ucapkan